Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Sarah. Sarah sendiri hanya tinggal bersama ayahnya. Pada malam itu, Sarah terlihat ketakutan karena didatangi sosok pocong yang mengerikan. Di keesokan harinya, terlihat sekumpulan warga sedang memandikan jenazah. Rupanya itu adalah jenazah ayahnya Sarah. Namun di saat yang sama, jenazah bangun hingga membuat warga ketakutan. Melihat warga berlarian, Sarah dan sepupunya pun penasaran apa yang terjadi dengan mayat sang ayah. Dan ternyata mayat si ayah hidup kembali. Tak mati lagi. Sarah. Singkat cerita, si ayah terlihat sedang mendengarkan musik. Saat itu juga si ayah meminta Sarah untuk mengambilkan sebuah sesajian untuk memperdalam ilmu hitam yang ia geluti selama bertahun-tahun. Sarah. Inilah ilmu. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Bambang mengunjungi rumah Sarah. Rupanya ia baru menyadari bahwa yang membuat ayah si Sarah hidup kembali karena berkat ilmu hitam yang ia dalami. Melihat hal itu, si Bambang memperingatkan Sarah bahwa ilmu hitam tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Lalu si Bambang memberikan sebuah jimat kepada Sarah untuk menangkal ilmu hitam yang akan disalurkan kepadanya. Sementara di sisi lain, sekumpulan warga terlihat mempertanyakan terkait ayah si Sarah yang hidup kembali. Di malam harinya, si ayah terlihat sedang melatih Sarah untuk memperdalam ilmu yang ia geluti selama bertahun-tahun. Di keesokan harinya, terlihat sang ayah mengunjungi sebuah kedai. Ia meminta dibuatkan kopi pahit dan sebuah kuning telur mentah. Namun saat mencicipi kopi, tiba-tiba si ayah merasa lemas. Rupanya kopi yang mereka hidangkan ternyata manis. Padahal sang ayah punya pantangan untuk tidak meminum kopi yang manis. Karena kejadian itu, sang ayah dinyatakan meninggal. Pada malam harinya, terlihat di rumah Sarah sedang mengadakan yasinan karena mereka mendoakan arwah sang ayah. Namun saat itu juga keanehan terjadi. Nauzubillah menjalik, ternyata sang ayah bangun kembali hingga membuat warga ketakutan. Sarah yang penasaran dengan ilmu sang ayah, akhirnya ia mencoba mengiris tangan si ayah. Rupanya si ayah pakai ilmu kebal hingga membuat ia hidup kembali. Mendengar hal itu, si ayah marah dan meminta Sarah untuk melanggar pantangan agar si ayah tidak hidup lagi. Kemudian scene beralih kepada Sarah dan sepupunya. Sarah mengatakan apakah bisa ia melanggar pantangan si ayah agar si ayah tidak akan hidup kembali. Demi menegakkan ajaran Islam, akhirnya si Sarah mengambil rebung hitam untuk melenyapkan ilmu kebal sang ayah. Pada malam harinya, si Sarah menyiapkan rebung hitam untuk dihidangkan kepada sang ayah. Namun rupanya si ayah mengetahui rencana si Sarah. Setelah memakan rebung hitam, sang ayah terlihat kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, terlihat Ida mengunjungi rumah Sarah. Lalu Sarah meminta Ida untuk memanggil Pak Bambang. Saat yang sama, si Sarah mencoba memotong tali pocong yang ada di pinggang sang ayah agar ilmu kebal hilang dari tubuh sang ayah. Tak berselang beberapa menit, akhirnya Ida datang bersama Pak Bambang dan ditemani dua orang warga. Saat semua pantangan telah dilalui, akhirnya sang ayah meninggal dan tidak akan hidup kembali. Pada malam harinya, terlihat arwah sang ayah mendatangi rumah Pak Haji Jali. Rupanya itu adalah iblis yang menyerupai sang ayah. Si iblis meminta Pak Jali untuk menepati janjinya terkait tumbal yang akan ia berikan. Jika Pak Jali tidak menepati janjinya, maka akan membahayakan nyawanya.
Saat yang sama Sarah yang tertidur lelap tiba-tiba mengalami keanehan. Keesokan paginya si Jali mendatangi Bambang. Ia mengatakan bahwa iblis datang kepadanya untuk meminta tumbal. Rupanya si Jali meminta pertanggungjawaban Bambang karena dulunya si Bambang juga pernah memperdalam ilmu hitam. Namun si Bambang berdalih bahwa ia telah melepaskan semua ilmu hitam yang pernah ia pelajari. Malam harinya keanehan mulai terjadi. Rupanya si iblis meminta pertanggungjawaban atas perjanjian yang dulunya Bambang sepakati. Singkat cerita, si Bambang mendatangi si Ustadz untuk meminta bantuan terkait iblis yang menyerang mereka. Malam harinya terlihat si Ustadz dan warga lainnya sedang mengadakan yasinan di rumah Sarah untuk mendoakan arwah sang ayah. Namun di waktu yang sama, si Jali ternyata masih memperdalam ilmu kebal dengan mengadakan ritual di rumahnya. Namun rupanya si iblis murka hingga membuat si Jali tewas seketika. Lepaskan dirimu. Kasih mati Maru. Maru. Tolong angkat tunaikan janji. Kenapa? Kembali kepada Sarah yang terlihat dirasuki si iblis. Namun dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya si iblis pun keluar dari tubuh Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kejadian itu, akhirnya perjanjian yang Bambang sepakati bersama iblis akhirnya berakhir. Dan film pun selesai.